Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak gini? Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Syukur kalau seperti itu. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Oke, bagus ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Awan. Sebelum belajar kita berdoa dahulu. Doa mulai. Selanjutnya ya, Bapak minta kalian doakan absensi di Google Form. Nah, kali ini ya, Bapak akan meng-share sebuah gambar. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kalian lihat ya. Coba kalian lihat di situ ada dua buah gambar ya. Satu ada gambar anak orang ya, satu lagi ada orang yang sedang mengangkat ada no drugs ya. Coba apa yang Anda pikirkan? Overdosis. Nah, berarti ini yang pertama kali ya, ini overdose karena narkoba. Makanya di sebelah kanan kalian tuh ada no drugs. Artinya jangan gunakan narkoba seperti itu ya, karena narkoba akan membunuh kita ya kalau kita menggunakan narkoba. Makanya ini ada gambar orang yang meninggal. Oke, pada kesempatan kali ini ya, kita akan mempelajari pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Zat adiktif itu zat yang akan menimbulkan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan PPT secara online, siswa dapat mengidentifikasi berbagai zat adiktif dengan baik. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan PPT secara online, siswa menganalisis dampak negatif penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan dengan baik. Dan yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran ya secara online, siswa dapat membuat clipping bahaya pemakaian zat adiktif ya, tentu dengan benar ya. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan yang pertama itu zat adiktif. Zat adiktif itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan. Betul ya. Zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan ya. Jadi jangan namanya secara terus-menerus ya. Contohnya tadi narkoba, tapi nama zat adiktif ini tidak hanya narkoba saja ya, seperti rokok pun itu masuk zat adiktif. Terus juga kopi juga zat adiktif ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, berdasarkan asalnya zat adiktif dibagi menjadi 3, narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktifnya. Nah, selanjutnya berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi 3 juga. Ada stimulan, ada depresan, dan halus. Tahu nggak narkotika itu apa? Yang berasal dari tanaman atau bukan Baik sintetis maupun sintetis. Ya, narkotika adalah obat ya yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman ya. Jadi ini bisa berasal dari bahan sintetis ya. Nah, intinya narkoba ini dapat menurunkan kesadaran kita ya atau pemakainya, menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Betul. Nah, narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2. Adiktif dikelompokkan berdasarkan cara kerjanya. Ya. Ada stimulan, ada depresan, dan ada halusinogen. Kita bahas stimulan. Stimulan dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat nih, ya, meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah, membuat orang lebih siaga. Dan ada depresan. Depresan ini kebalikan daripada stimulan ya. Kalau stimulan ini membuat orang menjadi lebih aktif, tidak cepat lelah. Kalau depresan ini justru menghambat sistem saraf pusat. Selanjutnya ada halusinogen. Kalau halusinogen ini zat adiktif yang memberikan efek atau khayal bagi penggunanya ya. Jadi yang sebenarnya tidak ada dianggap ada. Bukan kebalikannya, yang dampak penggunaan zat adiktif itu dapat menyebabkan ketergantungan dan ketagihan. Daya pikir berkurang. Nah, motivasi belajar juga akan turun nih. Ya, perhatian ke lingkungan berkurang. Dan yang paling berbahaya tentu saja apa? Menimbulkan kematian ya. Kematian, Pak. Betul ya, menimbulkan kematian. Ya. Nah, upaya-upayanya apa nih untuk menghindari narkoba ini? Pertama, mengenal yang pencegahan narkoba. Kalian bisa loh jadi pencegahan narkoba, misalkan kalian punya media sosial seperti di Facebook ataupun YouTube ataupun di IG, Instagram. Kalian bisa katakan hindari narkoba. Katakan narkoba itu kan jadi akan dibaca sama yang lain dan kalian merupakan menjadi agen pencegahan narkoba. Ya, seperti itu. Bapak akan share video YouTube ya di sini ya. Oke, Bapak share video YouTube-nya ya. Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada 26 Juni lalu, pada Kamis 23 Juli 2017, terselenggara serentak di seluruh Indonesia.
Khusus di Pematang Siantar, kegiatan ini digelar di lapangan Adam Malik oleh Badan Narkotika Nasional Pematang Siantar. Di sela-sela sebutan, Kepala BNN Pematang Siantar, Saudara Sinu Haji mengatakan, pecandu narkoba saat ini bukan hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan sudah masuk ke kalangan para pelajar. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BNN, sekitar 90.000 lebih atau tepatnya 2 dari 100 orang pelajar di Indonesia terindikasi menggunakan narkoba. Sementara itu, untuk wilayah Pematang Siantar, Sinu Haji mengatakan dari 80% kasus narkoba yang terjadi, 27% Video YouTube-nya ya, setelah kalian lihat video YouTube-nya ya, silakan kalian lihat LKPD-nya ya. Oke anak-anak, setelah kalian ya melihat video dan juga mengerjakan LKPD, sekarang waktunya mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian buat. Oke, siapa yang pertama mau mempresentasikan? Kelompok satu? Oke, silakan. Saya, Pak. Boleh, silakan. Soal ke-1, jelaskan penyebab siswa-siswa dalam sebuah teks keracunan. Soal 2, bagaimana cara kita menghindari kejadian serupa seperti pada kasus siswa yang terdapat dalam teks? Jawaban, 1, korban memakan jari bentuk stik. Yang kedua, diduga makanan yang dimakan anak-anak itu mengandung narkoba. Jawaban soal kedua, jajanan sembarangan, memilih makanan yang sudah tertera BPOM, mengetahui komposisinya. Oke, ada yang mau mengomentari? Ada yang setuju? Setuju Pak, saya setuju Pak. Oke ya, tadi setuju ya. Setuju Pak. Oke, kelompok 2 juga Setuju, Pak. setuju. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rakani dari kelompok 4. Ya, silakan presentasinya. 1. Jelaskan penyebab siswa dalam sebuah teks keracunan. Jawaban 1. Mereka keracunan makanan karena di dalamnya mengandung narkoba. Yang kedua, mereka keracunan karena memakan jeli stik yang mengandung narkoba. Nomor 2. Bagaimana cara kita menghindari kejadian serupa seperti pada kasus siswa yang terdapat dalam teks? Yang pertama, berhati-hati dalam memilih makanan. Kedua, tidak boleh jajan sembarangan. Ketiga, membawa bekal dari rumah. Keempat, mengonsumsi makanan yang sehat. Oke, termasuk tepuk tangan dulu dong untuk Nila ya. Oke, ada yang mau menanggapi? Yang mau menanggapi? Saya dari kelompok 1 menanggapi dari kelompok. Menurut saya kelompok 4, saya tidak setuju dengan kelompok 4 karena siswa itu masih diduga keracunan. Oke, kelompok 4 ya bisa dipahami. Jadi maksudnya kasus itu masih juga karena keracunan, jadi belum disimpulkan oleh narkoba. Kesimpulan apa yang didapatkan dari kegiatan kali ini secara keseluruhan? Positif adalah zat yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya narkoba, kopi, dan rokok. Herlina dulu, Herlina, silakan. Saya zat adiktif dapat menimbulkan ketergantungan. Berhati-hati jika dalam memilih makanan, siapa tahu ada narkobanya. Lalu dekati diri dengan Allah supaya terhindar dari narkoba. Oke, bahwa zat adiktif adalah zat yang dapat mengakibatkan ketergantungan ya. Itu zat adiktif ini ada yang namanya berbahaya sekali seperti narkoba, ada yang biasa dikonsumsi oleh kita juga seperti kopi. Tapi tentu kalau dikonsumsi pun ya harus dengan dalam jumlah jangan berlebihan. Selanjutnya ya, penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika ini dapat melanggar hukum, akibatnya nanti bisa dipenjara seperti itu ya. Nah, sebelum kita akhiri ya, silakan kalian buka Google Form-nya, kita akan melakukan evaluasi. Bapak tunggu 15. Ya, anak-anak sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan penilaian ya. Oke, nilai tertinggi ya didapatkan di sini udah ada datanya nih. Bapak bisa cek nilai tertinggi didapatkan oleh Debbie ya. Selamat Debbie, nilai 90 ya. Tepuk tangan dong buat Debbie. Oke, ada pembelajaran selanjutnya ya. Nanti kita akan darah-darah. Nah, tapi jangan lupa nanti kalian bikin clipping tentang zat adiktif dan bahayanya ya. Oke, kita melakukan refleksi dulu deh sebelum berdoa pembelajaran selesai. Refleksi, siapa yang berefleksi kegiatan kali ini? Saya senang pada pembelajaran kali ini karena pembelajarannya sangat menarik dan bisa mengetahui narkoba. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.